Tahukah Anda bahwa sakit jantung, stroke, darah tinggi, diabetes, kolesterol, dan banyak penyakit berat lainnya dapat disembuhkan dengan terapi lintah? Halo sahabat terapi, selamat datang di channel saya, channel Wahyu Indonesia. Di sini kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan pengobatan tradisional dan pengobatan alternatif secara santai. Nah, di video kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk membahas tentang terapi lintah. Mungkin kalau kita mendengar kata lintah, yang terbayang itu adalah hewan yang licin, menjijikkan, menyeramkan seperti itu ya. Tapi kalau kita belajar lebih lanjut tentang lintah, ternyata lintah itu bisa untuk mengobati banyak penyakit, utamanya adalah penyakit-penyakit yang tergolong berat. Oke. Eh, Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas sedikit tentang sejarahnya dulu. Nah, terapi lintah itu sebetulnya sudah dilakukan sejak sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Nah, itu tuh bisa kita lihat di eh, gambar-gambar di Mesir, di piramid. Di situ ada simbol-simbol yang melambangkan bahwa terapi lintah sudah dilakukan ribuan tahun sebelum Masehi. Nah, terapi lintah itu juga ternyata di banyak negara sudah dilakukan sejak ribuan tahun. Dari Cina, dari India, dari Arab kuno, dari Yunani, itu sudah dilakukan terapi lintah itu sudah lama sekali. Dan di Eropa itu di abad pertengahan juga banyak terapi lintah dilakukan. Itu bisa untuk penyakit-penyakit tertentu, bisa untuk kecantikan juga, itu dilakukan di Eropa di abad pertengahan. Nah, sampai sekarang di seluruh dunia juga masih banyak melakukan terapi dengan media lintah ini. Bahkan di pengobatan medis sekalipun, pada beberapa kasus juga masih menggunakan terapi lintah karena untuk pengobatan tertentu terapi lintah ini memang efektivitasnya melebihi terapi-terapi medis yang ada sekarang. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua lintah bisa untuk terapi? Nah, gitu. Lintah di dunia ini ada sekitar 600 jenis lebih. Lintah itu ada yang hidup di air tawar, ada yang hidup di air asin. Tapi tidak semua lintah bisa digunakan untuk terapi. Yang bisa digunakan tuh hanya yang hidup di air tawar aja, dan itu pun cuma beberapa. Contohnya seperti Hirudo medicinalis, Hirudo verbana, Hirudo troctina, Hirudinaria manilensis, Hirudinaria javanicus. Nah, itu lintah-lintah yang biasa digunakan untuk terapi dari zaman dulu sampai sekarang. Dan di Indonesia sendiri, terapi lintah itu kita pakai lintah yang namanya, nama lokalnya ya, lintah kerbau, karena yang ininya bahasa Latinnya itu Hirudinaria manilensis atau javanicus. Kenapa disebut lintah kerbau? Karena lintah-lintah itu sering kita temukan menempel pada kerbau-kerbau yang sedang berkubang. Jadi kalau ada kerbau yang berkubang di rawa, pas naik biasanya itu lintah-lintah sudah nempel tuh, gantung-gantung di badannya. Itu makanya kenapa dinamakan lintah kerbau. Nah, di Indonesia sendiri lintah itu sudah mulai dibudidayakan. Jadi karena memang lintah itu sebetulnya nyarinya susah ya, makanya kita sudah mulai budidayakan di beberapa tempat. Tapi kalau kita mau cari di alam juga sebetulnya masih ada ya. Biasanya mereka itu hidupnya di tempat-tempat seperti rawa, kubangan-kubangan air yang airnya tenang. Nah, tapi kalau di luar negeri itu khususnya Eropa itu sudah mengembangbiakan lintah itu di laboratorium atau di peternakan yang sudah terstandarisasi, karena memang penggunaan mereka biasanya lebih ketat dan bisa untuk medis juga, jadi mereka memerlukan standar tertentu. Nah, sejarahnya udah, jenis lintahnya udah. Nah, terus menurut penelitian tuh kenapa sih sebetulnya jadi kita harus
berdasarkan penelitian ya. Jadi secara penelitian kenapa kok lintah itu bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit. Nah, lintah itu ketika mereka menyedot darah, ketika mereka menggigit mangsanya pasien, waktu mereka menggigit itu mereka menyedot darah sambil mengeluarkan air liur. Jadi itu seperti pertukaran cairan. Nah, ternyata di air liur itu ada banyak sekali zat-zat yang bermanfaat untuk pasien. Ada yang bilang di beberapa artikel ada yang bilang sampai 15 atau 20, 30, ada yang bilang sampai 100 juga. Nah, ada beberapa yang sudah diidentifikasi. Saya sebutkan yang pertama itu salah satunya adalah zat anestesi. Nah, zat anestesi ini yang bikin ketika kita gigit lintah, nah itu hampir nggak kerasa. Apalagi kalau di alam liar ya, kita lagi ke hutan atau lagi ke rawa, kita digigit lintah tuh biasanya kita nggak kerasa karena mereka punya zat anestesi atau obat bius lokal. Jadi waktu mereka gigit kita, kulit kita sebetulnya sudah mati rasa. Tapi kalau di terapi lintah biasanya kerasa. Kenapa? Karena kita tahu si lintah itu sedang gigit kulit kita. Jadi rasanya seperti kayak digores-gores kecil-kecil dikit gitu. Nanti lama-lama dia nggak kerasa. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah zat yang namanya hirudin. Nah, hirudin itu punya sifat namanya antikoagulan. Antikoagulan itu gunanya untuk mengencerkan darah beku. Jadi kalau pasien-pasien yang mempunyai masalah dengan darah beku seperti kardiovaskuler, jantung koroner, stroke dan lain-lainnya, itu darah-darah beku yang di pembuluh darah itu bisa dihancurkan oleh zat yang namanya hirudin ini. Nah, di beberapa sumber mengatakan bahwa zat hirudin ini lebih kuat daripada obat jantung manapun yang ada di pasaran saat ini. Nah, lebih kuat dan lebih efektif. Walaupun itu masih perlu dikaji ulang lagi ya. Tapi menurut pengalaman saya pribadi memang khasiatnya untuk penyakit jantung, penyakit yang berhubungan dengan sumbatan-sumbatan dan pembukaan darah, hasilnya sangat luar biasa. Nah, yang ketiga itu adalah histamin. Nah, histamin ini gunanya untuk memperlebar pembuluh darah. Nah, kita tahu bahwa ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyempitan pembuluh darah. Nah, ketika pembuluh darah itu menyempit, maka otomatis aliran darah tidak lancar. Tapi dengan disuntikan histamin ini, pembuluh darah akan melebar dan darah akan jauh lebih lancar. Makanya penyakit-penyakit seperti darah tinggi, kolesterol, asam urat itu sangat bagus diterapi dengan menggunakan terapi lintah ini. Yang keempat adalah enzim kalin yang berguna untuk mencegah infeksi dan menyembuhkan luka. Nah, pada banyak artikel mengatakan bahwa salah satu bahaya dari terapi lintah adalah infeksi. Nah, saya perlu tekankan di sini bahwa lintah mempunyai zat yang namanya kalin tadi, yang gunanya adalah anti infeksi dan mempercepat penyembuhan luka. Jadi sebetulnya kalau murni hanya karena gigitan lintah sendiri, itu sudah pasti tidak ada infeksi. Tapi mungkin biasanya kalau ada infeksi itu karena sterilisasinya kurang baik, penanganan lukanya kurang baik. Nah, itu bisa jadi terjadi infeksi. Yang kelima adalah karboksipeptidase. Itu gunanya untuk melancarkan aliran darah di sekitar gigitan. Jadi kalau kita gigitnya di sini gitu ya, di tangan, nah di daerah tangan ini nanti darahnya akan berjalan lebih lancar. Makanya itu digunakan untuk bagus sekali digunakan untuk area-area yang mengalami penyumbatan atau darah yang tidak lancar. Contohnya kalau seperti spider vein itu kalau kita sering lihat di kaki, tahu-tahu ada seperti garis-garis panjang merah biru, itu adalah spider vein. Terusan ada varises. Nah, varises itu juga karena pembuluh vena itu darahnya tidak bisa balik ke jantung, ada sumbatan. Dan di situ pakai terapi lintah hasilnya sangat
bagus menurut pengalaman saya. Keenam itu adalah kolagen. Nah, kolagen sendiri sebetulnya gunanya untuk memelihara trombosit ya. Tapi kalau kita yang lebih kita tahu secara umum, kolagen ini biasa digunakan untuk kecantikan. Nah, makanya di dunia barat zaman dulu di abad pertengahan, lintah ini sering ditaruh di muka untuk mengencangkan muka, mengencangkan kulit muka ya, terusan untuk jerawat dan macam-macam. Intinya untuk kecantikan. Nah, masih banyak zat-zat lain dari air liur terapi lintah yang bisa kita gali lagi. Banyak juga literaturnya di internet, kita bisa lihat satu-satu. Nah, itulah kenapa lintah itu bisa untuk digunakan sebagai media pengobatan. Nah, untuk di pengobatan modern sendiri, pernah ada salah satu kasus ini di tahun 1985. Ada seorang anak kecil, balita sekitar umur 5 tahun kalau nggak salah, itu digigit oleh anjing, telinganya sampai putus. Akhirnya sama dokter disambung lagi, dijahit. Tapi karena jaringannya itu mati, tidak bisa menyambung lagi, akhirnya mulai membusuk dan menghitam. Nah, ada salah satu dokter bedah plastik namanya Joseph Upton namanya. Joseph Upton kalau nggak salah namanya. Dia pernah membaca tentang efek terapi lintah terhadap jaringan tubuh manusia. Nah, akhirnya dia mencoba terapi lintah itu ke telinga si anak tadi. Setelah ditempel, diterapi, ternyata yang tadinya membusuk tidak mau nyambung lagi telinganya, akhirnya mulai lama-lama mulai membaik. Yang tadinya warna hitam kembali ke warna ungu, ke merah, akhirnya telinganya normal lagi dan bisa tersambung secara sempurna. Nah, itu salah satu kasus di bidang kedokteran medis menggunakan terapi lintah. Nah, sampai sekarang pun terapi lintah juga masih banyak digunakan di terapi medis yang biasanya itu dipakai di penyembuhan pasien bedah plastik, pasien amputasi, pasien-pasien yang membutuhkan memelihara jaringan-jaringan tubuh. Nah, jadi selain pengobatan di zaman dulu, zaman sekarang juga masih banyak ya, seperti kita tahu tadi ya. Nah, caranya gimana untuk terapi lintah? Nah, caranya itu sangat gampang sebetulnya. Nah, kita yang jelas pertama adalah punya lintahnya yang sesuai. Jangan pakai pacet, karena pacet tidak bisa untuk digunakan untuk terapi. Untuk membedakan pacet dan lintah sudah pasti kita lihat di Google aja paling gampang. Nah, lintah kerbau yang saya maksud tadi mempunyai ciri-cirinya seperti gini. Seperti biasa ya, lintah itu bentuknya panjang seperti cacing. Lintah kerbau itu punggungnya berwarna coklat kehijauan, punya garis warna hitam di belakangnya. Di sampingnya ada garis warna kuning, ada titik-titiknya hitam, dan di perutnya warnanya coklat kekuningan. Nah, itu ciri-ciri lintah kerbau yang bisa digunakan untuk terapi. Nah, setelah itu baru kita tentukan diagnosa pasien. Nah, pasien keluhannya apa, diagnosanya apa, baru kita tentukan titik terapinya. Nah, titik terapi itu secara umum ada dua, adalah yes point, yang kedua symptom point. Yang pertama dari yes point adalah ketika sakitnya anggaplah di muka, yang diterapi adalah yang di muka, di tempat yang sakit. Tapi kalau simptomnya adalah anggaplah gini, stroke. Nah, stroke itu nanti organ apa saja yang berhubungan. Anggaplah yang berhubungan adalah otak, jantung, terusan usus, ginjal dan lain-lain gitu ya. Anggap aja semua berhubungan. Nah, di titik-titik itu nanti kita taruh lintahnya. Bisa menggunakan lintah besar, lintah kecil, itu tergantung kebutuhan dan diagnosa pasien itu. Nah,
lintah itu nanti didiamkan di tempat itu supaya dia nyedot selama sekitar 30 sampai 60 menit. Nah, kadang-kadang lintah itu memang kalau mau nyedot bisa lama ya, bisa berjam-jam. Tapi kadang-kadang ada yang cuma beberapa menit dia lepas sendiri. Tapi rata-rata kita bikin standar sekitar 30 sampai 60 menit. Lepas nggak lepas, kita harus paksa dia lepas. Nah, paksaan lepasnya adalah dengan cara kita kasih zat-zat yang dia nggak suka seperti garam, tembakau, dan lain-lain. Nanti dia akan lepas sendiri. Setelah itu baru kita bersihkan lukanya, baru kita tutup lukanya dan pastikan semuanya steril. Nah, tapi saya rasa memang terapi lintah itu di Indonesia khususnya masih perlu atur lagi dan standarisasi, mulai dari sterilisasinya, caranya, dan semua yang berkaitan dengan terapi lintah. Saya tuh punya beberapa hal unik, pengalaman unik tentang terapi lintah. Coba di diabetes basah. Nah, jadi di pasien saya, di beberapa pasien saya dulu itu mereka punya penyakit diabetes basah. Diabetes basah itu sebetulnya kalau dia kena luka antara susah untuk kering, susah sembuh, atau malah parahnya lagi lukanya akan terus melebar. Nah, tapi dengan terapi lintah waktu itu ya, jadi saya punya pasien tuh yang kakinya itu ada luka segede koin dan dalam seperti mangkok gitu. Saya kasih terapi lintah beberapa kali, si lukanya itu mulai mengering dan mulai menutup dan akhirnya sembuh. Padahal dia sudah berbulan-bulan kakinya itu bolong, sudah minum obat apapun tidak ada yang sembuh, dengan diet apapun tidak ada yang sembuh. Nah, dengan terapi lintah itu alhamdulillah sembuh, dan itu bukan cuma sekali dua kali terapi, tapi sudah beberapa kali terapi. Dan saya lihat juga teman-teman saya ada juga yang melakukan terapi seperti itu, hasilnya alhamdulillah sangat sangat memuaskan. Ada pasien saya yang ibu-ibu sudah tua, biasanya dia itu kalau jalan sedikit, aktivitas agak panjang sedikit, dia sudah ngos-ngosan karena dia punya sakit jantung. Setelah diterapi lintah, tiap hari dia naik turun tangga biasa aja, rasanya jauh lebih segar daripada biasanya. Pada pasien-pasien darah tinggi, nah itu biasanya langsung kerasa. Jadi kalau sebelum terapi anggaplah tekanan darahnya dia 180/120, setelah diterapi langsung kita cek lagi, itu biasanya sudah turun, mungkin bisa jadi 140/100 atau 120/90 gitu. Tapi rata-rata semuanya langsung turun. Saya belum pernah menemukan satu kasus darah tinggi pun yang tidak turun oleh terapi lintah. Dan sebetulnya masih banyak sekali hasil-hasil yang sangat-sangat bagus di terapi lintah. Saya juga punya pasien yang asam urat di kakinya yang bengkak merah, nggak bisa jalan, setelah diterapi lintah langsung sakitnya turun drastis dan langsung bisa jalan. Ada yang pembengkakan sudah berbulan-bulan, setelah diterapi lintah langsung bengkaknya berkurang dan berangsur sembuh. Nah, saya juga sangat yakin bahwa terapi lintah ini harus dilakukan banyak penelitian lagi, terutama dari kalangan medis, karena kalau melihat dari evidence base-nya, dari hasil-hasil yang saya lakukan dan teman-teman praktisi lain lakukan, hasilnya sangat bagus. Jadi kami sebetulnya memerlukan sekali bantuan dari pemerintah untuk melakukan penelitian tentang terapi lintah ini, mulai dari penelitian laboratorium, penelitian ke hewan, dan penelitian ke manusia. Karena kalau memang ini sudah diteliti, insya Allah akan sangat bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kalau kita mengacu pada luar negeri pun, di Eropa dan di Amerika, mereka pun meneliti. Nah, kenapa kita tidak? Oke, jadi kesimpulannya adalah terapi lintah bisa digunakan untuk berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan darah, pengumpulan darah, penyempitan pembuluh darah, dan semua yang berhubungan dengan aliran darah. Oke. Dan lintah bisa digunakan untuk penyakit-penyakit yang sangat berat yang seringkali jarang bisa disembuhkan oleh
oleh terapi-terapi dan pengobatan medis. Ini bukan masalah siapa yang lebih bagus, tapi kita hanya mengutarakan bahwa lintah ini adalah salah satu media terapi yang patut untuk dikaji lebih lanjut. Oke, nah sekian video dari saya kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar mendapatkan video-video baru dari saya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komentar yang positif. Jangan lupa untuk tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bermanfaat. Terima kasih.